Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah kewarganegaraan di pertemuan ke-6 dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Ada beberapa outline atau topik yang sedikit saya akan bahas. Yang pertama adalah konsep warga negara dan penduduk, konsep hak dan kewajiban warga negara dan negara. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dan negara dalam Undang-Undang Dasar, kedudukan dan peran warga negara dalam negara, kewarganegaraan dan pewarganegaraan, asas kewarganegaraan, dan yang terakhir adalah problem status kewarganegaraan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama adalah konsep warga negara dan penduduk. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ini adalah bagian penghuni suatu negara, ya. Penghuni, penduduk, bukan penduduk. Penduduk ada warga negara dan warga asing. Dalam hubungannya dengan negara, warga negara dan penduduk memiliki hak dan kewajiban yang sedikit berbeda, yaitu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyebutkan hak-hak khusus untuk warga negara bukan penduduk, misalnya dalam yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan pasal 31 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Jadi jelas di sini ya bahwa warga negara dan penduduk itu mempunyai tafsiran masing-masing. Bukti kewarganegaraan Republik Indonesia ini berdasarkan pasal 4 butir 2, yaitu yang pertama adalah memiliki kartu tanda penduduk, kartu KK, dan akte kelahiran. Ya, di sini tadi bagian yang tadi disebutkan yang pertama ya, dari di sini ada rakyat, penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara atau orang asing. Bukan penduduk di sini adalah orang-orang asing yang bekerja, kontrak, atau studi di Indonesia. Sedangkan bukan warga negara atau orang asing adalah turis atau wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Konsep hak dan kewajiban warga negara dan negara ya, ini mempunyai hubungan timbal balik ya. Di sini terlihat ya hubungannya. Yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan yang timbal balik dengan hak dan kewajiban negara. Hak yang dimiliki oleh warga negara berakibat pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, hak negara berakibat pada kewajiban yang mutlak dipenuhi oleh warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban negara Indonesia serta hak dan kewajiban negara Indonesia itu tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mencakup bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, dan pertahanan. Oke, berikutnya adalah kedudukan dan peran warga negara dalam negara. Ya, kedudukannya yang pertama adalah memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Yang kedua adalah sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Sedangkan yang terakhir adalah peran warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Nah, sedangkan untuk perannya adalah, peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah peran aktif, merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi secara serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga adalah peran positif, merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir adalah peran negatif, merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Oke, selanjutnya adalah kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Keduanya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah asas kewarganegaraan ya. Ada 4 ya. Yang pertama adalah asas kelahiran, ius soli. Yang kedua adalah asas keturunan, ius sanguinis. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Oke, selanjutnya adalah problem status kewarganegaraan. Problem status kewarganegaraan ini terjadi dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yang digunakan oleh negara di dunia. Berikut penjelasan mengenai apartheid dan bipartheid. Apartheid yaitu istilah untuk seseorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Sedangkan bipartheid adalah istilah untuk seseorang yang mempunyai status kewarganegaraan ganda atau kedua kewarganegaraan. Oke, demikianlah ulasan singkat dari materi pertemuan ke-6. Semoga Anda tidak puas dan saya harapkan Anda lebih mengeksplor baik itu dari modul yang saya upload maupun dari referensi-referensi lain. Tetap semangat, jalani proses, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.